짱이가 좋아하는 랜덤 게임 게임 스타트. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eniati dengan NIM A1H124005. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pengantar pendidikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Baik, langsung saja ke materi pertama, bab 1, hakikat manusia dan pengembangannya. 1. Wujud sifat hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia yaitu sifat yang tidak dimiliki oleh hewan, yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu yang pertama, kemampuan menyadari diri. Kemampuan menyadari diri adalah kemampuan manusia yang dapat membedakan dirinya dengan makhluk lainnya. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi yaitu kemampuan manusia untuk tetap hidup dari masa lalu, masa sekarang, hingga masa yang akan datang. Yang ketiga, kepemilikan kata hati. Kepemilikan kata hati yaitu kepemilikan hati nurani pada manusia. Yang keempat, moral. Moral disebut juga dengan etika. Yang kelima, kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan. Rasa kebebasan atau kemerdekaan artinya perasaan tidak terikat kepada sesuatu. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan setelah menjalani kewajiban. Kemampuan menghayati kebahagiaan yaitu kemampuan untuk merasakan bahagia. Kebahagiaan tidak perlu dicari, kebahagiaan cukup dirasakan dan dinikmati dengan cara bersyukur. 2. Dimensi hakikat manusia. 1. Dimensi keindividualan. Lisen mengartikan individu sebagai orang seorang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi atau individu. Selanjutnya, individu diartikan sebagai pribadi. 2. Dimensi kesosialan. Setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosialitas. Demikian kata N.G. Levangel. Pertanyaan tersebut diartikan bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Artinya setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. 3. Dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. 4. Dimensi keberagaman. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius sejak dahulu kala. Sebelum manusia mengenal agama, mereka telah percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau dengan perantara alat indranya, diyakini akan adanya kekuatan supranatural yang menguasai hidup alam semesta ini. 3. Pengembangan dimensi hakikat manusia. 1. Pengembangan yang utuh. Selanjutnya, pengembangan yang utuh dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu wujud dimensi dan arahnya. A. Dari wujud dimensinya, keutuhan terjadi antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman antara aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. B. Dari arah pengembangan, keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia dapat diarahkan kepada pengembangan dimensi keindividualan, sosial, kesusilaan, dan keberagaman secara terpadu. 2. Pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. 1. Batasan tentang pendidikan. A. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi lain. B.
Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. C. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan sebagai penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. D. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. 2. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu, tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. 3. Unsur-unsur pendidikan. Proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu 1. Subjek yang dibimbing atau peserta didik. 2. Orang yang membimbing atau pendidik, seperti guru, dosen, dan guru-guru pada sekolah-sekolah yang lain. 3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. Keempat, ke arah mana bimbingan ditujukan atau tujuan pendidikan. Yang kelima, pengaruh yang diberikan dalam membimbing atau materi pendidikan. Landasan dan asas-asas pendidikan. 1. Landasan pendidikan. A. Landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan sebagainya. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat atau falsafah. B. Landasan sosiologis. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, bahkan dua generasi, yang memungkinkan generasi muda memperkembangkan diri. Kegiatan pendidikan yang sistematis terjadi di lembaga sekolah yang dengan sengaja dibentuk oleh masyarakat. Perhatian sosiologi pada kegiatan pendidikan semakin intensif. Dengan meningkatkan perhatian sosiologi pada kegiatan pendidikan tersebut, maka lahirlah cabang sosiologi pendidikan. C. Pengertian tentang landasan kultural. Kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan, utamanya belajar. D. Landasan psikologis. Pada umumnya, landasan psikologis dari pendidikan tersebut terutama tertuju pada pemahaman manusia, khususnya tentang proses perkembangan dan proses belajar. 2. Asas-asas pokok pendidikan. 1. Asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani yang kini menjadi semboyan Depdikbud pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1922, yakni 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa, didirikan 3 Juli 1922. Sebagai asas pertama, Tuturi Handayani merupakan inti dari sistem Among dari perguruan itu. Asas ataupun semboyan Tuturi Handayani yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara. 2. Asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. 3. Asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru. Namun, guru selalu siap untuk ulur tangan apabila diperlukan. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. 1. Perkiraan masyarakat masa depan. 1. Kecenderungan globalisasi. Istilah globalisasi atau asal kata global yang berarti secara umum, utuhnya, kebulatannya.
bermakna bumi sebagai satu keutuhan seakan-akan tanpa tapal batas. Administrasi negara dunia menjadi amat transparan. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Perkembangan IPTEK yang menjadi cepat dalam era globalisasi merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat masa depan. Perkembangan IPTEK pada akhir abad ke-20 ini sangat mengesankan, utamanya dalam bidang-bidang transportasi, telekomunikasi, dan informatika genetika. 3. Perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Salah satu perkembangan IPTEK yang luar biasa adalah yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi, utamanya satelit komunikasi, komputer, dan sebagainya. Seperti telah dikemukakan bahwa kemajuan itu telah mendorong perubahan masyarakat dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. 4. Peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Karena perkembangan IPTEK yang semakin cepat serta perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat, maka anggota masyarakat dapat semakin luas wawasan dan pengetahuannya serta daya kritis yang semakin tinggi. 2. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. A. Perubahan nilai dan sikap. Nilai dan sikap memegang peranan penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Nilai merupakan norma acuan yang seharusnya dan atau kaidah yang akan menjadi rujukan perilaku. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari berbagai hal seperti agama, hukum, adat istiadat, moral, dan sebagainya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. B. Pengembangan kebudayaan. Salah satu upaya penting dalam mengantisipasi masa depan adalah upaya yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan dalam arti luas seperti telah dikemukakan. Kebudayaan mencakup unsur-unsur mulai dari sistem religi, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian, sampai dengan sistem teknologi dan peralatan. Koet-Jaraningrat 1974 halaman 12. C. Pengembangan sarana pendidikan. Pengembangan sarana pendidikan sebagai salah satu prasyarat utama untuk menjemput masa depan dengan segala kesempatan dan tantangannya. Fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. 1. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Lingkungan utama pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Penataan lingkungan pendidikan itu terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif. 2. Tripusat pendidikan. 1. Keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semenda dan sedarah. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti atau nucleus family, ada ayah, ibu, dan anak ataupun keluarga yang diperluas. Di samping inti ada orang lain seperti kakek, nenek, adik ipar, pembantu, dan lain-lain. 2. Sekolah. Di antara 3 pusat pendidikan, sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. 3. Masyarakat. A. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan jalur sekolah dan jalur luar sekolah maupun yang tidak dilembagakan atau jalur luar sekolah. B. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. C. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang by design maupun yang dimanfaatkan atau utility. Kaitan antara tripusat pendidikan dengan 3 kegiatan pendidikan untuk mewujudkan jati diri yang mantap, penguasaan pengetahuan,
dan kemahiran keterampilan. 6. Aliran-aliran pendidikan dan aliran klasik dalam pendidikan. 1. Aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. 2. Aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Yang ketiga, aliran naturalisme. Pandangan yang ada persamaannya dengan nativisme adalah aliran naturalisme yang dipelopori oleh seorang filsuf Prancis, J.J. Rousseau, tahun 1712 sampai 1778. Berbeda dengan Schopenhauer, Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Pembawaan anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Rousseau juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan orang. 4. Aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Starr, tahun 1871 sampai 1939, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. 2. Gerakan baru pendidikan. 1. Pengajaran alam sekitar yang mendekatkan anak dengan sekitarnya. 2. Pengajaran pusat perhatian dengan mengajarkan melalui pusat-pusat minat. 3. Sekolah kerja sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan, keterampilan dalam pendidikan. 4. Pengajaran proyek. Dalam pengajaran ini, anak bebas menentukan pilihannya terhadap pekerjaan, merancang serta memimpikannya. 3. Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. 1. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, lahir 2 Mei 1889 dengan nama Suwardi Suryaningrat pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. Selanjutnya mulai didirikan Taman Indriah atau Taman Kanak-kanak dan kursus guru, selanjutnya Taman Muda atau SD, disusul Taman Dewasa, merangkap Taman Guru atau Mulo Preschool. Sekarang ini telah dikembangkan sehingga meliputi pula Taman Madya, Prasarjana, dan Sarjana Wiyata. 2. Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam. Ruang Pendidikan INS atau Indonesia Netherlands School didirikan oleh Muhammad Syafi, lahir di Mataram, Kalimantan Barat tahun 1899 pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Permasalahan pendidikan. 1. Permasalahan pokok pendidikan. 1. Masalah pemerataan mutu. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. 2. Masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidik pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tahapan calon luaran dengan sistem sertifikasi. 3. Masalah efisiensi pendidikan. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting ialah bagaimana tenaga kependidikan difungsikan, bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan dengan bagaimana pendidikan diselenggarakan, masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. 4. Masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional.
2. Faktor yang mempengaruhi masalah pendidikan. 1. Perkembangan iptek dan seni. 2. Laju pertumbuhan penduduk, yaitu pertambahan penduduk dan penyebaran penduduk. 3. Aspirasi masyarakat. 4. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan adalah istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain pendukung suatu budaya. 3. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia mencakup 1. Masalah keutuhan pencapaian sarana. 2. Masalah kurikulum meliputi masalah konsep dan pelaksanaannya. 3. Masalah peranan guru. 4. Masalah pendidikan dasar 9 tahun. 4. Upaya penanggulangan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu pertama, pendidikan efektif perlu ditingkatkan. Yang kedua, pelaksanaan KO dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan. 3. Pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi. 4. Pendidikan tenaga kependidikan seperti PPG. 8. Sistem pendidikan nasional. 1. Kelembagaan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. 1. Jalur pendidikan sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar, mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan, atau pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. 2. Jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah atau PLS merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah. 2. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan meliputi jenjang pendidikan dasar SD dan SMP, jenjang pendidikan menengah atau STLA, dan jenjang pendidikan tinggi, universitas, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan program diploma. 2. Program dan pengelolaan pendidikan. Program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum yaitu SD, SMP, SMA, universitas. Pendidikan kejuruan yaitu STM, SMTK, SMIP, SMIK, dan SMEA. Pendidikan luar biasa atau sekolah guru pendidikan luar biasa. Pendidikan kedinasan dan pendidikan keagamaan contohnya IAIN. Kurikulum memberi bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada peserta didik. Yang ketiga, upaya pembangunan pendidikan nasional. 1. Jenis upaya pembaruan pendidikan. A. Pembaruan landasan yuridis. Suatu pembaruan pendidikan yang sangat mendasar ialah pembaruan yang tertuju pada landasan yuridis, karena pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar atau fundamental dan yang bersifat prinsipal. B. Pembaruan kurikulum. Ada dua faktor pengendali yang menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu yang sifatnya mempertahankan dan yang mengubah. Termasuk yang pertama ialah landasan filosofis, yaitu falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan historis mencakup unsur-unsur yang dari dahulu hingga sekarang menguasai hajat hidup orang banyak. C. Pembaruan pola masa studi. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan, serta lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. D. Pendidikan tenaga kependidikan. Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan ialah tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Bab 9. Pendidikan dan pembangunan. 1. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. 1. Segi sasaran pendidikan.
Pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. 2. Segi lingkungan pendidikan. Klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem. Lingkungan keluarga bisa juga disebut dengan pendidikan informal. Lingkungan sekolah yaitu pendidikan formal, lingkungan masyarakat yaitu pendidikan non-formal atau dalam sistem pendidikan prajabatan dan dalam jabatan. 3. Segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah atau SMP, dan pendidikan tinggi yaitu perguruan tinggi memberikan bekal kepada para peserta didik secara berkesinambungan. Pendidikan dasar merupakan basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain bertalian erat, yaitu aspek filosofis dan keilmuan, aspek yuridis atau perundang-undangan, struktur, kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, orientasi. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.